Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paper kami yang berjudul Vibration Based Damage Identification for Shipped Sandwich Plate Using Finite Element Method, di mana paper ini sudah terpublikasi pada jurnal Open Engineering terindeks Scopus Q3 pada volume 10. Bersama saya Abdi Ismail sebagai presenter. Latar belakang, seperti yang kita ketahui, kapal adalah mode transportasi untuk membawa banyak penumpang dan kargo atau muatan dalam jumlah yang besar. Dengan menggunakan material ringan, berat kapal secara keseluruhan dapat dikurangi secara signifikan dan dapat meningkatkan payload kapal. Dengan menggunakan material yang ringan, harapannya berat tersebut, kelebihan berat atau sisa berat yang dapat ditampung oleh kapal dapat lebih banyak diisi oleh muatan atau payload. Itu adalah keuntungan menggunakan material ringan. Pada paper ini, material ringan yang diinvestigasi adalah plate sandwich dengan ilustrasi pada gambar di atas, yaitu menggunakan dua face sheet atau dua face plate di atas dan di bawah, kemudian di tengahnya adalah material core, sehingga membentuk plate sandwich. Kombinasi plate sandwich ini, kombinasi dua material ini dapat memperoleh kekuatan yang cukup tinggi dengan berat yang ringan. Bahkan replacement dari struktur konvensional menjadi plate sandwich dapat memperoleh pengurangan berat antara 5-12% berdasarkan referensi nomor 8. Penggunaan plate sandwich pada struktur kapal di masa yang akan datang sebaiknya dikombinasikan dengan sistem identifikasi kerusakan untuk menjamin keutuhan struktur, reliability dari struktur, dan keselamatan dari struktur itu sendiri. Di mana teknik identifikasi kerusakan yang banyak digunakan ialah vibration based method. Pada penelitian ini, vibration based damage identification akan diaplikasikan pada plate sandwich kapal menggunakan finite element method, menggunakan bantuan parameter natural frequency. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi besar kerusakan, kondisi batas, dan lokasi kerusakan dengan memproses besaran natural frekuensi pada 6 mode awal. Berikut adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, kita harus mengetahui mechanical properties dari polyurethane elastomer yang digunakan sebagai core dari plate sandwich. Mechanical properties ini kita dapat dari investigasi atau studi eksperimental. Sementara material faceplate kita menggunakan dari referensi di mana seperti yang kita tahu, plat baja material propertiesnya sudah diketahui. Sedangkan polyurethane elastomer yang digunakan pada penelitian ini sifatnya sangat khusus karena kami menggunakan material yang tersedia di Indonesia. Oleh karena itu kita perlu investigasi mechanical propertiesnya secara khusus, secara tersendiri. Kemudian yang pertama adalah variasi besar kerusakan yang kita lakukan riset pada penelitian kali ini. Yang A adalah plate sandwich utuh, kemudian B plate sandwich dengan kerusakan 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10%. Kemudian kita juga menginvestigasi lokasi dari kerusakan dengan ukuran kerusakan yang sudah fix, yaitu 10%,
di mana lokasi A adalah di kiri, kemudian lokasi B di tengah, kemudian lokasi C di sisi kanan dari plat sandwich. Kemudian kita juga menginvestigasi kondisi batas yang efektif, yang optimal untuk melakukan identifikasi kerusakan, di mana kita melakukan variasi seperti berikut. Berikutnya adalah kita sudah masuk pada result and discussion. Hasil yang pertama adalah dapat dilihat pada tabel 1 bahwa mechanical properties dari polyurethane elastomer yang digunakan sebagai core material pada plat sandwich ini memenuhi kriteria Lloyd Register, di mana untuk density harus lebih dari 1000, kemudian hardness harus lebih dari 65, tensile stress harus lebih dari 20 MPa, dan elongation harus lebih dari 20%, di mana keseluruh 4 kriteria tersebut memenuhi syarat, sehingga polyurethane elastomer yang dikembangkan pada penelitian ini dapat diterapkan pada plat sandwich. Kemudian mechanical properties dari steel faceplate yang kita ambil dari referensi, dan mechanical properties yang kami dapatkan dari studi eksperimental digunakan sebagai input dari simulasi finite element method. Yang pertama, variasi pertama adalah pengaruh dari besar kerusakan. Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa secara umum semakin besar kerusakan maka natural frekuensinya akan semakin turun. Pada penelitian ini kami mengembangkan sebuah damage parameter yang kami kembangkan berdasarkan referensi 29 dan 30, yaitu berupa natural frequency deviation. Harapannya dengan variabel baru ini, yaitu variabel natural frequency deviation, kita dapat mendeteksi kerusakan dengan mengamati perubahan natural frekuensi, dengan mengamati perubahan antara natural frekuensi utuh dan natural frekuensi benda yang sudah mengalami kerusakan, seperti yang dapat kita lihat pada rumus berikut. Kemudian tabel 2 ini kita olah menggunakan rumus natural frequency deviation hingga muncullah tabel 3, yaitu natural frequency deviation dengan satuan persen pada plat sandwich pada 6 mode awal. Dapat dilihat bahwa semakin besar ukuran kerusakan maka natural frequency deviation-nya semakin besar. Natural frequency deviation tertinggi terjadi pada mode keempat secara rata-rata. Dan kemudian kesimpulan yang juga kita dapatkan adalah deteksi kerusakan lebih sensitif diperoleh pada mode-mode yang tinggi. Kemudian variasi yang lain adalah variasi boundary condition. Dapat dilihat bahwa boundary condition yang efektif digunakan untuk melakukan identifikasi kerusakan adalah Fully clamp, di mana hasil ini konsisten berdasarkan referensi yang lain. Kemudian lokasi kerusakan dapat kita ketahui juga melalui parameter natural frequency deviation, di mana dapat kita lihat pada gambar 7 bahwa semakin jauh kerusakan dari sisi yang diklaim, maka natural frequency deviation-nya akan semakin turun, di mana hasil ini terkonfirmasi pada referensi lain nomor 28. Kesimpulan, core material yang dikembangkan pada penelitian ini memenuhi standar Lloyd Register. Kemudian natural frequency deviation pada studi ini dapat digunakan sebagai metode untuk melakukan identifikasi besar kerusakan dan lokasi kerusakan pada plat sandwich kapal. Kemudian sensitivitas yang lebih tinggi dapat diperoleh pada fully clamp boundary condition. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.